أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم، بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن السورة الترمذي رحمه الله تعالى، ودام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. إلى أن قال: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. وفيه حديثان: الأول قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزاري قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساؤه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من أذرة، أي من بني أذرة، أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم رده إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب. قال الناس: حديث خرافة. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم، ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati pula. Singkatnya, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang begitu banyak yang belum kami terima. Mudah-mudahan yang belum kami termasuk dalam kategori orang-orang yang wa qalilum min ibadiyas syakur. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan terus-menerus yang belum kami mencintai beliau. Pada akhirnya mudah-mudahan yang belum kami meninggal dalam keadaan mencintai beliau, dibangkitkan dan dikumpulkan bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau serta ngiring beliau dan guru-guru kita surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang berikutnya, bab ma jaa fi kalam Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu bab seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam harinya sebelum tidur. Bisamari, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita terhadap para istri-istri beliau dengan cerita-cerita yang terkadang istri-istri beliau menganggap itu adalah cerita khurafah. Khurafat niki artinya cerita bohong yang tidak masuk akal. Pernah satu ketika di hadis yang niki diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin nisa. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita terhadap istri-istri beliau satu cerita, satu kisah sebelum tidur. Lantas kisah niki oleh istri-istri beliau tidak percaya. Maka ada di antara salah satu istri beliau, tidak disebutkan di sini, berkata terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat imra'atun minhunna, salah satu dari istri beliau berkata, ka'annal haditha hadisu khurafat. Ya Rasulullah, kayaknya cerita yang perlu kau ceritakan tadi itu adalah cerita khurafah atau cerita yang mengandung kebohongan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata terhadap istri beliau, atadruna mal khurafah? Tahukah kalian apa itu khurafah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan keluar dari ucapannya kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah akan keluar dari mulutnya ungkapan-ungkapan kebohongan. Karena di antara salah satu di antara sifat-sifat para nabi yang wajib bagi para nabi adalah siddiq, harus berkata jujur dan benar. Siddiq. Yang kedua amanah, tabligh dan fatanah. Seorang nabi harus cerdas. Maka seolah-olah istri beliau tidak percaya dengan apa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW dan menganggap cerita yang diceritakan oleh Rasulullah itu adalah cerita bohong. Maka Rasulullah SAW menguatkan ungkapan beliau dengan bertanya terhadap istri-istri beliau, faqala tadruna mal khurafah? Tahukah anda apa itu khurafah? Apa itu cerita bohong? Maka Rasulullah SAW sendiri yang melanjutkan kisahnya, inna khurafata, bahwa sungguhnya cerita bohong itu adalah satu ketika kana rajulan min udratin, ada seorang laki-laki dari Bani Udrah yang ada di Yaman, asarathul jinnu, ditawan oleh bangsa jin bil jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Famakatha fihim dahra, lantas hidup di alam jin selama bertahun-tahun. Thumma radduhu ilal insi, kemudian setelah ditawan oleh bangsa jin ini sekian lama, bangsa jin mengembalikannya lagi kepada kaumnya, yaitu bangsa manusia. Maka orang yang sudah ditawan bertahun-tahun niki, kata Rasulullah, fakana yuhadditsun nasa, dia menceritakan manusia bima ra'a, dengan sesuatu yang dia lihat selama berada di alam jin. Yang pernah punya teman, yang pernah punya teman, tiba-tiba begitu pulang dari satu tempat, begitu sampai di satu tempat, dia pulang melewati satu tempat, tiba-tiba dari celah batu keluar perempuan yang sangat cantik, penglihatannya dia, dan cuma dia saja yang melihat perempuan itu. Tidak ada seorang pun keluarga dia, keluarga mereka, keluarganya yang melihat perempuan itu. Dan teman saya ini cerita, setelah diobati oleh Maulana Syekh dulu, karena
Setiap kali perempuan ini datang dan memegang teman saya ini, dia selalu hilang, tidak dilihat oleh siapa-siapa. Hatta keluarganya di sampingnya tidak dilihat. Begitu dipegang, tapi begitu dilepas oleh perempuan ini, baru dilihat oleh keluarganya. Sampai pada akhirnya selalu dibawa, dijaga oleh keluarganya dan dibawa ke Maulana Syekh. Setelah dibawa ke Maulana Syekh, dia cerita, diobati oleh Maulana Syekh, baru dia pulih kembali. Yang konon hampir-hampir, teman saya sealiyah atau tiang aliyah dulu, hampir-hampir dia kawin dengan perempuan ini, perempuan dari bangsa jin ini. Dia cerita kalau andai kata dia mau buka bajunya diganti dengan baju dari bangsa jin, maka dia akan masuk dalam alam jin. Tapi teman saya ini dia pasrah, silahkan, kalau anda bisa buka baju saya maka silahkan, tidak apa-apa, sudah kita kawin, katanya. Tapi perempuan ini tidak bisa membuka baju teman yang nikah, tidak bisa. Kenapa? Karena diantara ciri jin itu, kalau pelungguh tiba-tiba ketemu dengan makhluk, baik itu berbentuk manusia, karena pelungguh baru bisa interaksi dengan jin niki. Kalau pelungguh, kalau bangsa jin niki merubah diri, imma menjadi manusia seperti pelungguh atau menjadi binatang. Di antara ciri bangsa jin niki pelungguh bertemu dengan bangsa jin ataupun malaikat, di antara cirinya dia datang dari arah yang pelungguh tidak tahu. Begitu pelungguh ketemu, ada merasa merinding, masih tiang kenyering, uras bulu nawak pelungguh, dan tiba-tiba dia hilang ke arah yang pelungguh tidak tahu mana tadi. Begitu juga seandai kata pelungguh bertemu dengan makhluk, karena keseringan jin niki baru pelungguh bisa interaksi ataupun melihat bangsa jin niki atau malaikat niki kalau dia sudah berubah wujud dari bentuk aslinya menjadi manusia ataupun binatang ataupun burung. Yang sering berwujud binatang seperti ular ataupun kucing. Dari mana pelungguh kita bisa tahu bedakan antara ular biasa dengan ular bangsa jin? Kalau pelungguh menyaksikan ada seekor ular tiba-tiba ada di rumah pelungguh, maka jangan tergesa-gesa ngambil kayu untuk membunuhnya. Jangan. Silakan pelungguh interaksi dulu, ngerawas dulu, bicara dulu, sehingga bisa jadi setelah pelungguh bicara dengan makhluk niki, ya ular niki, bisa jadi dia hilang begitu saja. Itu diantara cirinya juga, diantara ciri kalau seandai kata bedanya antara ular biasa dengan ular jelmaan makhluk halus atau bangsa jin. Kalau ular jelmaan bangsa jin atau makhluk halus niki datangnya dari arah yang pelungguh tidak tahu, tiba-tiba sudah ada wahara li culut pelungguh ular niki. Begitu juga tiba-tiba hilang, entah kemana. Di situ ndara loang ular, ndara nabi, tiba-tiba ular ada di situ, tiba-tiba dalam ada itu hilang. Maka niki tandanya ular niki adalah jelmaan dari bangsa jin. Begitu juga dari segi jalannya. Mun ular biasa, jalannya niki lurus dia. Apa namanya? Zigzag. Tapi namanya melingkar nabi. Pasien tiang pengusaha Indonesia zigzag niki, niki ular biasa. Tapi kalau ular jelmaan dari makhluk halus, dia jalannya lurus jalannya. Niki salah satu ciri kalau pelungguh bertemu dengan ular ataupun kucing ataupun misalkan anjing. Yang anjing ataupun kucing niki, ular niki adalah jelmaan dari makhluk halus.
Maka jangan terburu pelunggu membunuhnya, karena pernah juga terjadi pada zaman Rasulullah pada waktu perang Khandaq. Karena Rasulullah dalam Khandaq niki bertahan selama 12 hari. Ada seorang sahabat yang dia tidak tenang, dia tenang dengan dirinya, sampai pada akhirnya dia minta izin sama Rasulullah untuk pulang, melihat keadaan rumahnya, ada apa di rumah saya, sehingga hari-hari ini dia tidak tenang. Hanya dia pergi ke Rasulullah, ya Rasulullah, mau izin pulang, mungkin ada apa dengan istri saya di rumah. Maka Rasulullah SAW merintahkannya untuk membawa pedang. Silahkan Anda pulang dan bawa pedangnya. Begitu sampai di rumah, benar saja, begitu sampai di rumah, dia melihat istrinya di luar rumah. Orang Arab begitu melihat istrinya di luar rumah, maka timbul rasa marah dan cemburunya. Dia curiga dengan istrinya, maka dia marah sama istrinya. Saat itu juga istrinya berkata terhadap suaminya, jangan marah dulu, kenapa saya ada di luar rumah, silakan Anda masuk dalam rumah, ada apa di bawah tempat tidur saya. Maka benar saja suaminya niki masuk rumah, tiba-tiba di bawah tempat ranjang tidurnya niki ada ular di situ. Tanpa pikir panjang, laki-laki niki, sahabat niki langsung membunuh ular niki, berkelahi dengan ular niki, dan dua-duanya mati. Ular niki mati, dia pun laki-laki ini mati, sahabat niki mati. Maka sampailah cerita ini sama Rasulullah SAW, dan Rasulullah menceritakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah jelmaan dari bangsa jin. Ular yang dia bunuh itu adalah jelmaan dari bangsa jin. Saya tidak tahu mana yang lebih dulu mati, apakah ular itu ataukah ini sahabat ini. Maka dari situ Rasulullah berpesan sama para sahabat, jangan sampai membunuh ular yang ada di sini, karena di daerah Makkah ataupun Madinah niki banyak di antara bangsa-bangsa dari jin niki yang muslim, yang memang ada yang mengatakan bahwa jin niki semuanya adalah muslim, sama dengan yang belum Sami. Manusia niki kalau beriman itu namanya muslim, kalau kafir namanya, ya, kalau tidak beriman namanya kafir. Begitu juga bangsa jin, kalau dia beriman namanya jin, kalau tidak beriman namanya syaitan. Maka Rasulullah SAW menceritakan ada seorang dari Bani Uzrah yang sudah ditawan lama oleh bangsa jin. Setelah ditawan lama oleh bangsa jin, dikembalikan ke sukunya. Maka famakatha fihim dahra thumma raddu ila al-insi fakana yuhadditsu an-nasa bima ra'a fihim min al-ajib. Maka dia cerita apa yang dia saksikan selama berada di alam jin itu, dia cerita sama keluarganya dari keanehan-keanehan yang dia saksikan. Faqala an-nasu, maka orang berkata, hadis khurafah, ini adalah cerita-cerita bohong. Jadi Rasulullah SAW tidak akan pernah keluar dari mulut beliau ungkapan-ungkapan yang mengandung kebohongan. Karena di antara salah satu sifat yang wajib bagi Rasulullah yang harus kita imani, ya adalah sifat siddiq, jujur. Dan sekalian yang kemuliaan, itu sedikit kisah khurafah yang dianggap kisah bohong oleh istri-istri beliau, tapi cerita itu tidak diceritakan di sini. Cerita apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW sehingga istri-istri beliau yang mendengar cerita niki dianggap oleh istri beliau cerita bohong. Pada Rasulullah SAW tidak pernah keluar dari mulutnya ungkapan-ungkapan kebohongan. Terus sekalian yang saya muliakan,
yang berikutnya adalah hadis Ummi Zar'i. Hadis Ummi Zar'i. Ini hadis yang sangat terkenal. Di antara hadis yang agak panjang. Qala haddatsana Ali bin Hujr. Qala haddatsana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwah an akhihi an Abdullah bin Urwah an Urwah an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat jalasat 11 nikabara. Hadis yang diceritakan oleh Siti Aisyah yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalasat 11 imra'atan. Satu ketika kumpul 11 orang perempuan. Fata'ahadna wa ta'aqadna, lantas mereka berjanji alla yaktumna min akhbari azwajihinna, untuk tidak menyembunyikan apa-apa yang terdapat pada suami-suami mereka, baik itu kebagusan ataupun kejelekan suami-suami mereka. Syai'ah, sekecil apapun itu harus diceritakan. Tapi disinilah di antara 11 istri perempuan-perempuan ini, mereka menceritakan kebaikan ataupun keburukan-keburukan suaminya dengan bahasa-bahasa kinayah, sindiran. Tidak langsung menyebut kejelekan-kejelekan suaminya. Begitu juga kebaikan-kebaikan suaminya dia sebut dengan sindiran, tidak langsung. Qalatil ula, lantas perempuan yang pertama berkata terhadap teman-teman mereka yang 10 ini, menceritakan seperti apa suaminya. Dia berkata, zauji lahmu jabalin qatta, suami saya lahmu jabalin qatta, yaitu daging onta yang kurus. Ala rasi jabalin wa'run, yang berada di atas gunung yang sulit untuk didaki. La sahlun fayurtaqa, tidak mudah untuk didaki. Wala saminun, dan dia tidak memiliki daging. Fayuntaqal, sehingga mudah untuk dia berpindah-pindah. Niki seolah-olah perempuan yang pertama niki dia mencela suaminya dengan kata sindiran. Seolah-olah dia mengatakan seorang pria yang lemah, dia tidak menikmati suaminya, tapi dia ungkapkan perasaannya ini, ceritanya ini dengan ungkapan sindiran. Dia mengibaratkan suaminya seperti onta yang kurus, tidak memiliki daging, banyak kekurangan-kekurangan pada onta yang kurus itu, banyak sekali kekurangan-kekurangan, sehingga tidak terlalu banyak dia kisahkan seperti apa kekurangan-kekurangan suaminya. Qalat tsaniyah, yang kedua, perempuan yang kedua bercerita, zauji la abuttu khabaruhu, katanya suami saya tidak berani untuk menyebarkan beritanya. Inni akhafu alla adharahu, saya takut, kata perempuan ini, ya, alla adharahu adhkuru ujrahu wa bujrahu, dia tidak mau menceritakan aib suaminya dikarenakan suaminya ini terlalu banyak aibnya, terlalu banyak cacatnya. Pelitnya iya, ekeknya iya, endisnya iya, semuanya ada pada suaminya. Sebenarnya dia tidak mau menceritakan kejelekan suaminya karena kumpul
pada suaminya kekurangan-kekurangan yang ada. Maka sebagai seorang perempuan, benar kata Al-Quran, fa in karihtumuhunna fasa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Sekiranya kalian menemukan sesuatu yang kalian benci sama istri anda, begitu juga seorang istri pasti akan menemukan sesuatu yang dia benci sama suaminya. Pasti tidak ada manusia yang sempurna. Sebenarnya kalau orang mencari sempurna, maka dia akan kehilangan yang setia. Manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya. Tapi sekiranya ada kekurangan-kekurangan pada suaminya ataupun pada istrinya, maka jangan diceritakan. Kalau mau cerita, ya ceritakan dengan bahasa-bahasa sindiran, bahasa-bahasa kinayah, seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini. Mereka tidak mau menceritakan aib suaminya karena aib suaminya terlalu banyak. Yang berikutnya, qalat tsalitsah, perempuan yang ketiga, zauji asyannaq, in antiq utallaq. Kata perempuan yang ketiga, suami saya ini adalah asyannaq. Asyannaq niki wa at-tawilu al-mumtaddul qamah, dengan mama si belok yang tinggi. Begitu juga perangainya tidak bagus. Niki arti asyannaq. Ada juga asyannaq bermakna as-safhu. As-safhu niki yaitu orang-orang yang kasar, jahat, begitu juga bodoh. Naudzubillah, summa naudzubillah. Niki arti asyannaq. Wa huwa sayyi'ul khalq, orang-orang yang bejat. Niki asyannaq niki. Maka perempuan ini mengatakan, zauji asyannaq, suami saya adalah orang yang berperangai bejat. In antiq, kalau saya bicara, maka utallaq, dia akan menceraikan saya. Alangkah sakitnya seorang perempuan yang mendapatkan suami seperti ini. Ya, salah sedikit diceraikan. Wa in askutu wa'allaq, tapi kalau saya diam, saya akan digantung. Artinya perasaannya tidak tenang, selalu dianiaya oleh suaminya. Suami-suami yang kasar, tahunya main keras saja. Adapun yang keempat, qalat ar-rabi'ah, perempuan yang keempat ini, dia menceritakan suaminya, dan ini suaminya adalah suami yang baik. Zauji kalaili tihamatin, suami saya seperti malam yang ada di daerah Tihamah. Tihamah niki daerah Taif, yang tidak terlalu panas di musim panas, begitu juga tidak terlalu dingin di saat musim dingin. Dan dia selalu terang di situ. Bahasa Semangkiran niki, negeri di atas awan. Daerah Tihamah niki daerah yang sangat bagus. La harran wala qarran, suami saya tidak terlalu panas, begitu juga tidak terlalu dingin. Wala makhafatan, suami saya tidak menakutkan. Suami-suami yang baik. Dan itulah pesan Rasulullah, khairukum khairukum linisai wa ana khairukum linisai, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian terhadap istrinya, dan saya adalah yang paling baik terhadap istri saya, kata Rasulullah.
Di antara semua istri-istri beliau tidak ada yang menceritakan Rasulullah dengan kisah-kisah yang tidak bagus. Semua istri-istri beliau puas dan pelayanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi ucapan ataupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengecewakan istri-istri beliau. Bagaimanapun cemburunya Siti Aisyah terhadap Siti Khadijah, begitu juga bagaimana cemburunya Siti Aisyah terhadap Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kasar terhadap Siti Aisyah. Maka perempuan yang keempat ini sangat beruntung menemukan suami yang seperti ini. Wala harra wala qarra, suami saya tidak panas, begitu juga tidak dingin. Wala makhafatan, tidak menakutkan. Wala samatan, tidak membosankan. Suami-suami yang didamkan oleh perempuan. Dia selalu bahagia bersama suaminya. Mudah-mudahan yang belum suami pasti akan menemukan kekurangan pada istrinya, maka jangan lakukan hal-hal yang sekiranya akan menyakiti istri-istri yang belum suami. Waqalatil khamisah, begitu juga perempuan yang kelima menceritakan suaminya, zauzi in dakhala fahida wa in kharaja asida wa la yas'alu amma ahida. Suami saya in dakhala fahida, kalau dia masuk rumah tingkah lakunya seperti pahat. Pahat niki adalah macan kumbang. Yang macan kumbang niki ya, tamdahuhu bi annahu indama yadkhulul bait yaghfalu amma bihi wa la yaltafit ila ma fihi fa shubhatuhu bil fahdi fi layyinihi wa ghaflatihi. Ini diantara kebiasaan macan kumbang niki. Dia tidak mau peduli dengan keadaan istrinya. Wa in kharaja asida, tapi kalau dia keluar itu seperti singa. Singa niki ya, yasiru bainan nas kal asadi wa kila fahdin ya, tashiru ila kathrati jama'ihi laha aw annahu yujami'uha bila mula'abah. Bisa berarti dua. Singa niki bisa berarti orang-orang selalu dia memiliki wibawa, laki-laki yang memiliki wibawa. Orang selalu hormat terhadap laki-laki niki. Begitu juga asad niki bisa makna annahu yujami'uha bila mula'abah wala muda'abah, berhubungan dengan istrinya sangat kuat dan tanpa canda dan gurau. Dari satu sisi dia bagus, tapi dari sisi yang lain tidak bagus. Karena berhubungan suami istri harus dibedakan dengan cara berhubungannya binatang. Kalau berhubungannya binatang, begitu ada keinginan langsung dikejar lawan mainnya, tancap gas, selesai, dia tinggalkan lawan mainnya. Tapi seorang manusia harus membedakan dirinya dengan binatang dalam berhubungan suami istri. Harus ada pembukaannya, begitu juga harus ada penutupannya. Dan sekalian, mungkin ada di antara pelunggu yang pengantin baru, ternyata hubungan suami istri itu akan menentukan juga kecerdasan seorang anak.
semakin garang seorang suami berhubungan dengan istrinya, ada pembukaan, ada doa dan lain sebagainya, maka insya Allah keturunannya akan cerdas-cerdas. Tapi kalau berhubungan dengan istrinya tanpa ada pembukaan, doa pun lupa, langsung tancap gas, itu biasa keturunannya bodoh-bodoh, ngangak-ngangak. Maka harus bedakan hubungan manusia dengan hubungan binatang. Harus ada pembukaan, jangan sampai seperti asad, singa, garang dalam berhubungan tapi tidak ada pembukaan, tidak ada penutupan. Wala yas'alu amma ahida. Ini jiwa singa juga, dia tidak bertanya tentang apa yang terlihat dalam rumahnya, tidak mau tahu. Yang penting dia sudah dilayani, ya sudah selesai permasalahannya. Wa qala bis-salisah, adapun perempuan yang keenam menceritakan suaminya, zauji in akala lafa. Ini menceritakan kerakusan suaminya. Zauji in akala lafa. Suami saya kalau dia makan rakus. Sepiring dua piring buih. Wa in syariba istafa. Kalau dia minum sekali teguk. Ini aturan makan dan aturan minum sudah lewat, okay? Bagaimana seperti apa makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seperti apa minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bagus minum sekaligus. Wa in ittaja'a, dan kalau dia tidur, iltaffa, dia selalu menyendiri, tidak mau tidur bersama istrinya. Yang wajib bagi pelungguh, mungkin ada di antara pelungguh yang poligami, bapak-bapak arasi bersenina dua telu. Yang wajib bagi pelungguh adalah harus samaan tidur. Ini yang wajib bagi pelungguh. Adapun berhubungan itu tidak dituntut. Kalau ada hajat ya silahkan, tapi yang harus samaan tidur. Ini biasa pengantin lain, okay? Yang lebih sayang sapinya ketimbang istrinya, ini pengantin lain. Si pengarat sampi yang pura, mudah-mudahan sang nara pengarat sampi letrik yang pura, mohon maaf yang nyindir, gitu. Dengan wah pengantin lain memang lebih sayang sapinya ketimbang istrinya. Tentu tinduk bareng sampi, pas ada hajat buru apun tamu kamar senina rapat-rapat selesai berhubungan pelai malik aning bareng sampi, tinduk bareng sampi. Sampi bilang kelemaan gorak, nggih. Bilang kelema ngorap sampai niki, kelema sore siang malam gorap sampai niki, senina dia noh gorap-gorap. Niki pengantin lain niki. Lunas, jangan sampai pelungguh pisah ranjang. Niki yang disebut dengan pisah ranjang, sekalipun pelungguh tidak bercerai, tapi pisah tempat tidurnya, niki termasuk pisah ranjang. Harus bapak-bapak sama sekali pelungguh temani istrinya dalam tidur, dan sampai pelungguh menyendiri, senina tinduk di dalam wale, pelungguh tinduk di luar. Mungkin ada masalah, mungkin kena biasa bapak harap masalah kan, ibu-ibu biasa bapak-bapak ya, dia seling tegur sekelom dua kelom, tapi nunas jangan sampai berlebihan, ya. Jangan sampai berlebihan. Ini setahun, 2 tahun tidak sering tegur sapa dengan istrinya. Ada di rumah niki, dia sering tegur sapa dengan istrinya bertahun-tahun. Lagu anak menjari doa. Nunas pelungguh temani istri pelungguh tidur, jangan biasakan diri pelungguh tidur sendiri, ya. Ini diantara sifat
laki-laki yang tidak bagus. Ini toja'a iltafa, muntindo tindot mesa. Wala yulijul kafa liya'lam al-batha, wala yulijul kafa liya'lam al-batha. Dia tidak mau peduli dengan istrinya, terserah ngombe terserah, mangan keinginan senilai terserah. Ikilah suami-suami yang tidak bagus. Maka yang terbaik, ceritakan apa masalahnya sama si istrinya. Begitu juga ceritakan suaminya apa masalahnya. Yang baik mudah-mudahan bisa dibagi, yang tidak baik mudah-mudahan bisa saling maafkan, sehingga rumah tangga benar-benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, sehingga tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Karena tidak akan terjadi niki dua diantara salah satu saja tidak akan terjadi, salah satu saja tidak ada diantara yang dua niki, sakinah, mawaddah tidak akan terjadi tanpa ada rahmah. Bukan pelungguh mawaddah niki, mawaddah niki kuat berhubungan suami istri, itu arti mawaddah. Tidak akan terjadi mawaddah kalau tidak ada sakinah dan rahmah. Begitu juga sakinah tidak akan terjadi kalau tidak ada mawaddah dan rahmah. Begitu juga rahmah dan mawaddah tidak akan pernah terjadi tanpa sakinah. Harus tiga-tiganya ini sejalan, sehingga insyaallah mudah-mudahan dalam rumah tangga yang perlu suami ada kurang, ada keliru, mudah-mudahan bisa saling maafkan, sehingga rumah tangga yang perlu suami mudah-mudahan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, tenang yang perlu suami di rumah. Kurang sedikit, lebih sedikit, silahkan saling maafkan dengan suami istrinya. Terima sekalian yang kami muliakan, mudah-mudahan masih niki tinggal yang ke-9, 10 sampai 11, tinggal 4 orang perempuan yang menceritakan seperti apa istri-istri suami-suami mereka. Yang sekalian yang termuliakan, mudah-mudahan kisah-kisah niki bisa menginspirasi tiang peluru suami untuk membangkitkan semangat saling cinta dan saling sayang tiang peluru suami terhadap suami dan istrinya, sehingga insyaallah seperti yang saya katakan tadi, baiti jannati akan terus tiang peluru suami temukan dalam keluarga tiang peluru suami. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nuna sampura kalau ada salah dan keliru. Allahumma biwal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.